Utak-atik sosok pasangan baca pres Ganjar Pranowo masih dilakukan parpol koalisi pengusung demi mencari sosok yang tepat untuk mendulang suara dan memikat kelompok-kelompok tertentu. Setelah AHY dan Ridwan Kamil dipastikan tersingkir oleh Puan Maharani, siapakah tokoh-tokoh yang masih berpeluang besar? Untuk membahas lebih dalam telah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, Bang Putra Nababan, dan pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat sore Bang Putra, Mas Adi. Selamat sore Mas Davi. Mas Davi. Selamat sore Mas Adi. Sehat ya Selamat sore Bapak-Bapak? Bang Putra. Oke, saya pertama ke Bang Putra terlebih dahulu. Bang Putra, mengapa hingga saat ini bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo belum juga diumumkan? Apa yang bikin itu alot, Bang? Sebenarnya nggak alot ya, artinya memilih calon wakil presiden itu kan bukan tidak semudah membalik telapak tangan ya. Ini adalah satu pertimbangan yang tidak mudah, dan tentunya juga yang paling penting adalah bagaimana sang wakil ini bisa bekerja sama dengan sang presiden. Tentunya dengan konsultasi dari partai-partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan seperti P3 dan juga ada Hanura dan ada Perindo. Nah, ini adalah satu proses komunikasi yang menurut saya tidak alot, tapi bukan deadlock, tapi juga ini membutuhkan satu pemikiran dan pemahaman dan visi misi yang bersama gitu ya. Terutama yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita melihat kelangsungan 5 tahun ke depan. Kalau Mas Davi ingat bagaimana pengelolaan di kabupaten kota dan provinsi ketika gubernur dan wakil gubernur atau pasangan kepala daerahnya tidak akur. Saya sebagai wartawan dan sebagai mantan wartawan dan sebagai politisi melihat banyak sekali ya ketidakakuran komunikasi antara kedua pemimpin sehingga membuat rakyat menderita dan programnya tidak jalan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting adalah kalau tadi dengar berita bahwa elemen of elektoralitas adalah penting untuk seorang cawapres, saya mengakui bahwa itu penting. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena PDI Perjuangan punya pengalaman di 2014 dan 2019 tidak mengedepankan elektoralitas. Tidak melihat elektoralitas calon wapres, bahkan ada calon wapres yang tidak disurvei. Sudah dipilih dulu, diumumkan dulu, baru disurvei berapa. Jadi ini bukan masalah sekedar elektoralitas, tapi bagaimana dia bisa komplementari, saling mengisi dengan capresnya. Nah, kalau dulu kita mengumumkan capres, itu penuh dengan elemen of surprise, meskipun pernah dibergunjingkan, tapi itu menjadi elemen of surprise buat banyak khalayak. Tanggal 21 April 2023, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, calon wakil presiden ini juga akan ada penuh dengan elemen of surprise. Ya, memang politik itu harus seperti itu, harus ada surprise, meskipun itu bisa diduga, tapi biar bagaimanapun kita harus juga menyajikan sesuatu untuk masyarakat, sehingga mereka juga bisa melihat calon wakil presidennya ada calon presiden yang betul-betul dipilih untuk bisa membantu presiden selama 5 tahun ke depan. Itu sih Mas Davi. Oke, tadi Anda katakan tidak alot, artinya komunikasi berjalan lancar, khususnya tentang siapa-siapa saja nama calon yang tersisa yang akan didapuk sebagai pendamping Ganjar. Oh iya, karena dari Mbak Puan sendiri kan tadi udah mengatakan bahwa ada 2 yang memang sudah otomatis ya, tidak bisa dicalonkan lagi, itu udah otomatis lah. Sebenarnya tanpa Mbak Puan mengatakan begitu ya kita sudah mengerti, karena Golkar sudah ke sana dan juga Demokrat sudah ke sana gitu ya, otomatis kader-kadernya tidak mungkin dicalonkan lagi sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar. Tapi di luar 2 itu masih ada 4 lagi, 4 itu banyak loh. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga, ada Pak Andika, ada Pak Mahfud, dan mungkin ada nama-nama lagi yang tidak ada di survei. Itu mungkin terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Ainus punya risetnya, coba dicek. Cawapres 2019 sama Cawapres 2014 itu bagaimana? Apakah memang 3 besar dalam surveinya? 2 besar atau paling tinggi? Nah, jadi ini saya bilang, kalau tadi disebutkan 4 oleh Mbak Puan, jangan-jangan ada nama kelima, nama keenam yang memang betul-betul tidak pernah diomongin oleh pengamat politik, tidak pernah disurvei, ya bahkan tidak pernah disinggung-singgung. Oke. Itu mungkin saja terjadi. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, mungkinkah ada nama lain di luar 4 nama yang tersisa, Erick Thohir, Mahfud MD, Andika Perkasa, dan Sandiaga Uno? Dari bacaan Anda seperti apa? Mas Adi? Ya Mas, halo. Iya, Mas Adi. Kalau tadi Bang Putra bilang mungkin saja ada nama-nama baru di luar 4 nama yang tersisa, Erick Thohir, Mahfud, Andika, dan Sandiaga Uno. Kalau dari bacaan Anda, mungkin hal itu terjadi? Ya rasa-rasanya kalau kita bicara tentang politik serba kemungkinan cukup mungkin ya. Apalagi kalau kita mengacu pada
pemilu 2019 yang lalu. Mana pernah ada orang yang bicara tentang pentingnya Kiai Maruf Amin itu last minute beberapa jam sebelum deklarasi dan diumumkan sebagai pendampingnya Jokowi. Padahal publik juga tahu saat itu yang paling kuat, yang potensial mendampingi Jokowi adalah Pak Mahfud MD. Sudah siap-siap, sudah pakai kemeja putih dan seterusnya. Tapi last minute, politik kita selalu memberikan elemen of surprise yang tadi disebutkan oleh Bang Putra itu. Tapi kalau saya membaca rata-rata secara umum dari 4 nama yang saat ini tersisa, rasa-rasanya memang 4 nama ini probabilitas untuk dipilih sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo relatif jauh lebih terbuka, Mas. Mengingat 4 nama ini adalah sosok yang saya kira punya nama besar, ini adalah barang bagus yang kalau kita melihat dalam hasil simulasi surveinya, siapapun nanti yang terpilih adalah mereka yang relatif memberikan daya ungkit elektabilitas kepada Ganjar Pranowo. Sebut saja misalnya Pak Erick Thohir, kalau dipasangkan dengan Ganjar suaranya bagus, Ganjar naik signifikan elektabilitasnya. Ketika misalnya Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud, saya juga elektabilitasnya naik secara signifikan. Di kalangan Nahdliyin misalnya, basis-basis di Jawa Timur, juga terafiliasi mereka yang meningkatkan elektabilitas terkait dengan pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Begitupun dengan Pak Sandiaga Uno, yang saya kira kita tahu adalah modal sosial dan modal politiknya cukup luar biasa. Oleh karena itu memang ini agak rumit sebenarnya bagi teman-teman PDIP dan partai koalisi yang lain ya pendukungnya, bagaimana di antara yang bagus ini dipilih salah satunya yang kemudian sangat potensial memenuhi kriteria utama. Karena bagi saya kalau kita melihat tradisi politiknya teman-teman pendukungnya Pak Ganjar ini kan 2 hal. Pertama, kecocokan itu menjadi penting, Mas. Ini yang kemudian membuat nama-nama yang silih berganti muncul ke permukaan potensial menjadi pendampingnya Pak Ganjar itu dipanggil berdiskusi dan berdialog. Beberapa hari yang lalu misalnya muncul nama Pak Ridwan Kamil kan, kemudian curhat kepada publik ditawarin sebagai cawapres, tapi setelah itu kemudian muncul bahwa Pak RK nggak mungkin. Jadi agak rumit bahwa sekalipun ini masuk nominator, kalau tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan kultur, tidak sesuai dengan habit, maka orang-orang yang dinilai punya potensi juga akan out. Padahal kalau kita bicara tentang elektabilitas, siapa yang meragukan elektabilitasnya Ridwan Kamil? Kalau bicara tentang support kekuatan politik di Jawa Barat, siapa yang bisa meragukan itu? Tapi karena ada sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau elok, tidak terlampau pantas, kan Ridwan Kamil ini kan apa-apa langsung pengumuman kepada publik. Ada breaking news lah, ada ditawarin soal cawapres lah, dan seterusnya. Saya kira dalam tradisi politik yang semuanya sedang melakukan penjajakan, hal-hal yang seperti itu seringkali menjadi noda. Oleh karena itu 4 nama yang tersisa ini, kalaupun suatu waktu dipanggil ya ke Teguh Umar, diajak dialog dengan ketua umum partai, jangan keburu diumumkan kepada publik. Karena ini bisa menjadi batu ujian ya sejauh mana para calon ini memiliki keimanan yang cukup kuat dalam politik supaya tidak buru-buru menyampaikan kepada publik soal siapa sebenarnya yang dimilati oleh partai-partai pendukungnya Pak Ganjar. Oleh karena itu variabel elektabilitas memang penting untuk mendongkrak naiknya Pak Ganjar sebagai kandidat capres memang penting, tapi memang faktor kecocokan, faktor chemistry, faktor budaya politik adalah ada banyak faktor ya yang membuat ini rumit kemudian. Bang Putra, dijawab Bang Putra. Apakah benar rumit itu barang Bang Putra? Apa yang membuat rumit, Bang? Yang paling rumit itu kan adalah bagaimana mencocokkan calon wakil presidennya ini dengan calon presidennya. Karena apa? Biar bagaimanapun Ibu Megawati pernah menjadi wapres dan pernah menjadi presiden. Dan beliau tahu persis bagaimana pentingnya antara presiden dan wakil presiden. Begitu juga Pak Ganjar. Pak Ganjar 2 periode loh punya wakil gubernur. Ya, bagaimana sukses membangun Jawa Tengah itu sangat tahu sekali. Ya, bagaimana komunikasi yang baik dan cocok-cocokan tadi, betul yang dibilang Mas Adi, ya, cocok-cocokan ini lebih kepada cocok kepada presidennya. Pak Jokowi pun juga pasti punya masukan. Bagaimana pentingnya hubungan capres dan cawapres pada 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena yang dilayani ini rakyat, ya, masyarakat Indonesia akan sangat beresiko kalau di tengah jalan, di awal-awal terjadi ketidakcocokan di antara kedua pemimpin ini. Baik. Bang Putra, tapi saya penasaran sebenarnya seperti apa yang dibutuhkan oleh PDIP sendiri. Kita tahu kemarin RK juga dikatakan cukup mumpuni dan bisa komplementer dengan Pak Ganjar. Kemudian Erick Thohir juga latar belakangnya kita tahu bagus dan lain sebagainya juga latar belakangnya baik. Seperti apa kebutuhan PDIP? Bukan kebutuhan PDIP ya, bukan kebutuhan PDIP Perjuangan, tapi sebenarnya bagaimana figur yang nanti akan mendampingi sosok Pak Ganjar, ya Pak Ganjar yang punya track record sebagai seorang teknokrat,
Pak Ganjar yang juga seorang mantan gubernur yang sangat mengerti pengelolaan program dan juga sangat itu calon yang harus kita Oke, sayang sekali audionya ada hambatan. Sebelum saya kembali ke Bang Putra, saya ke Mas Adi deh. Mas Adi, kira-kira kalau dari 4 nama yang tersisa ini, kita katakan Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Mahfud MD. Kalau dari semua variabel, kira-kira yang cocok mendampingi Mas Ganjar ini yang mana ini, Mas Adi? Saya membaca masih relatif berimbang, Mas. Misalnya variabel survei per hari ini, kalau dalam posisi cawapres paling tinggi elektabilitasnya itu adanya nama Pak Erick Thohir. Itu di atas yang lainnya ya, meski selisihnya tidak terlampau jauh dengan Sandiaga Uno dan tidak terlampau jauh dengan Mahfud MD dan Pak Andika Perkasa. Tapi kalau bicara tentang dukungan partai politik, maka Sandi unggul. Sandi itu apapun judulnya adalah kader P3 yang sejak awal sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo gitu ya, yang selalu menyatakan tegak lurus apapun yang terjadi. Di sini saja sudah berimbang antara Erick dan Sandiaga Uno. Lalu bagaimana dengan Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD itu tentu kuat di Jawa Timur dan punya penetrasi politik yang cukup luar biasa di kalangan NU. Sesuatu yang sepertinya tidak terlampau dimiliki oleh Erick ataupun Pak Sandiaga Uno. Tapi Pak Mahfud ini kan tidak punya dukungan partai politik. Pak Erick memang tidak berpartai, tapi kan di-endorse oleh Partai Amanat Nasional. Di sini saja satu sama yang lain itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, Pak Andika Perkasa relatifly akan mampu meningkatkan basis-basis elektabilitas, kekuatan politik dan jejaring, terutama di kalangan mantan-mantan militer ya, yang saya kira kita tahu bahwa Pak Andika dengan portofolio politiknya sebagai mantan Panglima, saya kira punya jejaring politik yang cukup luar biasa. Itulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap 4 calon ini yang saya kira satu sama yang lainnya belum ada yang kelihatan menonjol secara dominan. Satu sama yang lain ada yang lemah dan satu sama yang lain saling mengungguli. Oke, tinggal bagaimana kebutuhan PDIP dan teman-teman partai yang lain ya, Bang Putra. Jadi kapan elemen of surprise-nya ini akan terjadi? Ya, yang tahu kan Ibu Ketua Umum dan para Ketua Umum serta capresnya lah. Ya, kalau kita sebagai kader, sebagai tim pemenangan siap untuk menerima keputusan seperti tanggal 21 April dan lalu memperjuangkan, mensosialisasikan untuk capres dan cawapresnya menang dalam Pilpres 2024. Oke, kita lihat nanti dan kita nantikan bersama-sama seperti apa kira-kira elemen of surprise yang akan diumumkan. Mas Davi, di dunia ini kadang ada 3 misteri katanya. Apa saja itu, Mas? Jodoh, kematian, dan rezeki. Kalau boleh ditambahkan, misteri yang keempat itu soal cawapres Ganjar Pranowo. Itu misteri itu. Iya, misteri sekaligus. Mas Davi, Mas Davi sama Mas Adi, waktu saya jadi pemimpin redaksi, ada yang kelima. Yang nggak bisa diprediksi, itu namanya breaking news. Breaking news ya. Ya mudah-mudahan semuanya nanti kita nantikan sama-sama. Breaking news siapa jodoh Ganjar, begitu ya. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Bang Putra Nababan, Mas Adi Praitno juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Sore, terima kasih.